Salam kenal semuanya. Nama saya Kurniawan Aji Wijaya atau biasa dipanggil Aji. Saya dari instansi Kecamatan Donorojo, Pemerintah Kabupaten Jepara. Jabatan saya sebagai fasilitator pemerintahan. Saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS Angkatan 18, kelompok 3, gelombang 5 yang diadakan oleh BPSDM Regional Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sosialisasi tertib administrasi alokasi dana desa, yang tentu materi ini sudah saya sesuaikan dengan Peraturan Bupati Jepara nomor 28 tahun 2024 tentang alokasi dana desa. Yang pertama, landasan pemikiran alokasi dana desa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang selanjutnya disebut alokasi dana desa, yang penyalurannya melalui rekening desa. Melalui ADD ini, pemerintah daerah berupaya membangkitkan nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing. Filosofi alokasi dana desa. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat desa. Filosofi ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada masyarakat desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan mereka sendiri. Dengan dana yang dikelola mandiri, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam menentukan arah pembangunan di desa mereka. Pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Hal ini mencakup pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, penataan dan penjagaan bumi. Tercermin dari slogan khas Jepara, terus karya tataning bumi, yang berarti terus berkarya menata atau menjaga bumi. Slogan ini mengingatkan bahwa ADD harus digunakan untuk pembangunan yang tidak merusak lingkungan, tetapi untuk menjaga kelestarian alam dan budaya setempat. Tujuan alokasi dana desa. Pertama, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua, melaksanakan pembangunan desa. Yang ketiga, membina dan memberdayakan masyarakat desa. Yang keempat, meningkatkan pelayanan publik. Yang kelima, mendukung program prioritas nasional. Prinsip pengelolaan ADD. 1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB desa. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. Ketiga, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum. Dan yang keempat, ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali, serta harus selesai pada akhir bulan Desember. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator pelaksanaan ADD. 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya. 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai oleh ADD dengan program pemerintah lainnya yang ada di desa. Keempat, tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan desa. Kelima, tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa. Keenam, kegiatan yang didanai sesuai yang telah direncanakan dalam APB desa. Ketujuh, terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah.
institusi pengelola ADD, yaitu tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan, dan pelaksanaan di tingkat desa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD. Tim pendamping ADD tingkat kecamatan terdiri dari satu camat sebagai penanggung jawab, dua sekretaris camat sebagai ketua, tiga kasih tata pemerintahan sebagai sekretaris, empat kasih pemberdayaan masyarakat desa sebagai anggota, dan lima staf seksi pemberdayaan masyarakat desa sebagai anggota. Tugas tim pendamping ADD tingkat kecamatan antara lain: 1. Membina dan mengkoordinasikan musrenbangdes dalam wilayah kecamatan. 2. Memantau proses pencairan ADD tiap desa. 3. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi ADD. Keempat, memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD dan melaporkan pada tim fasilitas tingkat kabupaten. Dalam hal ini adalah Dinsos Permasdes. 5. Menampung, memverifikasi, dan mengesahkan surat pertanggungjawaban atau SPJ ADD serta mengirimkan ke Dinsos Permasdes. Tim pelaksanaan ADD tingkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang tersusun keanggotaan sebagai berikut: 1. Penanggung jawab kegiatan, 2. Ketua, 3. Sekretaris, 4. Anggota. Penanggung jawab kegiatan adalah kepala desa, sedangkan ketua, sekretaris, dan anggota berasal dari unsur perangkat desa dan unsur kelembagaan masyarakat di desa. BPD secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan ADD, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun sampai pada pelaporan hasil. Tugas tim pelaksanaan ADD tingkat desa antara lain: 1. Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPMD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya guna dituangkan dalam rancangan peraturan desa tentang APB desa. 2. Mensosialisasikan rancangan peraturan desa tentang APB desa yang sudah tersusun kepada seluruh warga masyarakat melalui musyawarah desa. 3. Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi, keuangan, serta pertanggungjawaban. 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD tiap bulan kepada tim pendamping tingkat kecamatan. 5. Bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD. Teknis pencairan ADD. Tim pelaksana kegiatan tingkat desa mengajukan pencairan ADD dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tim pelaksana desa mengirimkan pengajuan ADD ke tim pendamping kecamatan yang ditujukan kepada Kepala BPKAD lewat Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. 2. Camat memverifikasi dan memvalidasi persyaratan berkas pencairan ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Permohonan pencairan ADD dibuat setiap bulan dan paling lambat diterima oleh Dinsos Permasdes pada tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen pencairan ADD dilampiri dengan: 1. Hasil cetak RAB kegiatan melalui aplikasi Siskedes. 2. Surat permintaan pembayaran langsung dari desa. 3. Surat permintaan pembayaran uang persediaan dari desa. 4. Surat pengantar dari kecamatan. 5. Fotokopi KTP petinggi, bendahara desa, dan rekening kas desa.
6. Daftar penghasilan tetap petinggi dan perangkat desa. 7. Hasil cetak presensi perangkat desa. 8. Laporan pembayaran BPJS perangkat desa. Penggunaan alokasi dana desa. Yang pertama, belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 30%. Digunakan untuk siltap dan tunjangan aparatur pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional BPD. Belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD serta pemilihan kepala desa. Petinggi menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD setiap bulan kepada Bupati melalui camat dengan cetakan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskedes. 2. Pemerintah desa yang tidak melaporkan penyaluran dan penggunaan ADD, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran ADD. Ketiga, Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal ditemukan sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa tidak wajar, yaitu berupa sisa ADD melebihi 30% dari ADD yang diterima pemerintah desa. 4. Bukti fisik surat pertanggungjawaban dan bukti penggunaan keuangan ADD harus mendapat pengesahan oleh carik atau sekretaris desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh pemerintah desa. 5. Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan ADD dengan hasil cetakan Siskedes sebagai bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional. 5 poin di atas merupakan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban ADD. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan oleh kecamatan dilaksanakan melalui 1. Mendampingi pemerintah desa dalam musyawarah perencanaan ADD dan penyusunan RPJM desa, RKP desa, RAPB desa, APB desa, penjabaran APB desa, dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 2. Melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh pemerintah desa. 3. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD. 4. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan ADD. 5. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi penggunaan ADD, serta melaporkannya kepada Bupati. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan sosialisasi tertib administrasi alokasi dana desa. Dalam hal ini telah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Jepara nomor 28 tahun 2024 tentang alokasi dana desa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.